Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan tentang thariqah-thariqah yang ada di Indonesia. Selamat mengikuti. Thariqah berasal dari bahasa Arab etimologi yang berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, dan haluan. Sedangkan menurut istilah, thariqah merupakan suatu perjalanan yang ditempuh seorang hamba menuju Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Thariqah pada awalnya sebagai metode, cara, dan jalan yang ditempuh seorang sufi guna menuju puncak spiritual tertinggi, penyucian diri atau jiwa, disiplin mental tertentu guna semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya secara sosiologis menjadi sebuah instansi sosial keagamaan yang memiliki ikatan keanggotaan yang sangat kuat. Sejarah perkembangan thariqah di Indonesia. Sebelum thariqah, Islam datang di Asia Tenggara, Indonesia khususnya, melalui 3 tahap. Yang pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India di sekitar pelabuhan dalam lingkup yang terbatas. Kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai abad ke-19 Masehi. Ketiga, tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan thariqahnya yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan tuntutan nuraninya. Sejarah perkembangan thariqah di Indonesia terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama pada abad 17 yang dimulai pertama kali oleh Hamzah Fansuri pada tahun 1610 dan muridnya Syamsuddin As-Sumantrani pada tahun 1630. Akan tetapi keduanya tidak meninggalkan organisasi thariqah yang berlangsung terus-menerus di Indonesia. Kemudian, pada abad 17 ini, perkembangan thariqah tampaknya terpengaruh dengan bahan wahdatul wujud. Dilihat dari thariqah yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumantrani oleh Burhanuddin, secara tegas dikatakan thariqah Qadariyah. Namun, berbeda dengan thariqah yang Qadariyah yang sekarang berkembang. Selanjutnya yaitu pada abad 18. Perkembangan thariqah masih juga menunjukkan adanya pengaruh paham wujudiyah. Tetapi kecenderungan pada pentingnya fikih sudah mulai nampak. Hal itu terlihat antara lain pada karya-karya ulama sufi abad tersebut, di antaranya Syekh Abdul Samad. Kemudian pada abad 19 yaitu Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Sholeh Az-Zawawi, dan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Thariqah yang dikembangkan oleh ketiga ulama sufi ini adalah thariqah Naqsabandiyah, Qalidiyah, Naqsabandiyah Muzahiriyah, dan thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Ketiga aliran thariqah ini yang belakangan memiliki penganut paling besar dibanding thariqah-thariqah lain. Selanjutnya, macam-macam thariqah. Yang pertama ada thariqah Naqsabandiyah. Thariqah ini didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari yang wafat pada tahun 1389 Masehi atau 717 Hijriah di Turkistan. Pendiri thariqah ini dikenal dengan Naqsabandi yang berarti lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Asas-asas thariqah Naqsabandiyah disampaikan oleh Abdul Al-Khaliq Gusdawani antara lain yaitu Husdardam atau
sadar sewaktu bernafas. Kemudian nazar berqadam, yaitu menjaga langkah. Selanjutnya safar dan waton, melakukan perjalanan di tanah. Selanjutnya halawat dan ajuman, yaitu sepi di tengah keramaian. Selanjutnya yadkar, artinya ingat, menyebut terus-menerus, mengulangi nama Allah atau zikir tauhid. Selanjutnya basgajil, artinya kembali. Nikob dashil, artinya waspada. Selanjutnya yad dashil, artinya mengingat kembali. Yang kedua, Thariqat Qadariyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abi Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi pada tahun 1077 sampai 1166 Masehi. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib yang bertujuan untuk mendapatkan berkah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatnya. Ada anggapan apabila dibaca pada tanggal 10 malam tiap bulan bisa melepaskan kemiskinan. Thariqat ini dikenal luas, yaitu apabila murid sudah mencapai derajat syekh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti thariqat gurunya. Maka mereka boleh melakukan modifikasi thariqat lain dalam thariqatnya. Thariqat ini mementingkan kasih sayang terhadap semua makhluk, rendah hati, dan menjauhi fanatisme dalam keagamaan maupun politik. Istimewanya yaitu zikir dengan menyebut nama Tuhannya. Asas-asas dalam thariqat ini diantaranya yaitu yang pertama, bercita-cita tinggi, kemudian melaksanakan cita-cita, selanjutnya membesarkan nikmat, lalu memelihara kehormatan, dan yang terakhir memperbaiki khidmat kepada Allah SWT. Yang ketiga, Thariqat Syatariyah didirikan oleh Syekh Abdul Allah Al-Syatahari yang wafat pada 890 Hijriyah atau 1485 Masehi. Ulama yang menyebarkan thariqat ini di Indonesia adalah Abdul Rauf Singkel pada abad ke-17, menjadi thariqat yang paling mempribumi di antara berbagai thariqat yang ada. Pada sisi lain, melalui Syatariyahlah berbagai gagasan metafisis, sufi, dan berbagai klasifikasi simbolik yang didasarkan atas ajaran martabat 7 menjadi bagian dari kepercayaan populer orang Jawa. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu Thariqat Rifaiyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Abdul Abbas pada tahun 578 Hijriyah atau 1183 Masehi. Konon katanya beliau adalah guru dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqat ini sedikit fanatik dan anggotanya dapat melakukan hal-hal yang ajaib seperti dapat memakan pecahan kaca, berjalan di atas api, dan lain sebagainya. Ciri khas Thariqat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan dengan senjata tajam. Yang kelima, Thariqat Syadiliyah. Pendiri Thariqat Syadiliyah adalah Abdul Hasan Ali Ash-Syazili, seorang ulama dan sufi besar. Pemikiran-pemikiran Thariqat Syadiliyah antara lain yang pertama, tidak menganjurkan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka.
dalam hal pandangannya mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana, akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT dan mengenal rahmat ilahi. Kemudian, tidak mengabaikan dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian, zuhud bukan berarti harus menjauhi dunia, karena pada dasarnya zuhud adalah mengosongkan hati dari selain Tuhan. Yang selanjutnya yaitu tidak adanya larangan bagi kaum salik untuk menjadi milioner yang kaya raya, asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Yang terakhir, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat akan kekeringan spiritual yang sedang menimpanya. Yang keenam, yaitu Thariqat Khalwatiyah. Nama Khalwatiyah diambil dari nama seorang sufi ulama dan pejuang Makassar pada abad ke-17, Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Khalwati, yang sampai sekarang sangat dihormati. Ajaran-ajaran dasar Thariqat Khalwatiyah antara lain yaitu yang pertama, yaksa, yaitu kesadaran akan dirinya sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah SWT. Kemudian taubah, yaitu mohon ampun atas segala dosa. Selanjutnya, muhasabah, menghitung-hitung atau introspeksi diri. Selanjutnya, inabah, yaitu berhasrat kembali kepada Allah. Selanjutnya yaitu tafakur, merenung tentang kebesaran Allah. Selanjutnya, iktisam, selalu bertindak sebagai khalifah di muka bumi. Firor, atau lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu riyadhah, melatih diri dengan beramal dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya tasyakur, selalu bersyukur kepada Allah dengan mengabdi dan memujinya. Dan yang terakhir yaitu simak, mengonsentrasi seluruh anggota tubuh dalam mengikuti perintah-perintah Allah, terutama pendengaran. Yang ketujuh, Thariqat Tijaniyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan dan meninggal di Fez, Maroko dalam usia 80 tahun. Syekh Ahmad At-Tijani diyakini oleh kaum Tijaniyah adalah sebagai wali agung yang memiliki derajat tertinggi dan memiliki banyak keramat karena didukung oleh faktor genealogis, tradisi keluarga, dan proses penempaan dirinya. Thariqat Tijaniyah memiliki aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh setiap pengamal thariqat tersebut. Aturan-aturan dalam Thariqat Tijaniyah terdiri dari syarat-syarat dan tata krama terhadap guru sesama Islam dan terhadap dirinya sendiri. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu Thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Thariqat ini adalah sebuah thariqat gabungan dari Thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah atau biasa disingkat dengan TQN. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas, mengajarkan dua jenis dzikir sekaligus, yaitu dzikir dibaca dengan jahar atau keras dalam Thariqat Qadariyah dan dzikir yang dilakukan di dalam hati atau kahfi dalam Thariqat Naqsabandiyah. Qadariyah, Naqsabandiyah relatif maju dan berkembang pesat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.